terus. Sedih sih, ibunya nggak tahu kemana. Ayahnya lepas tanggung jawab. Neneknya yang merawatnya sehari-hari meninggoy. Tante sama paman nggak mau menambah beban untuk menampungnya. Terus anak perempuan yang usia 5 tahun ini harus gimana dong menghadapi hidup yang baru ia mulai? Namanya anak-anak ya, belum mengerti apa-apa tentang kematian. Dia hanya bengong dan berusaha membangunkan neneknya. Dan cowok ini bernama Mo San Mei. Biasa dipanggil Kakak San. Profesinya adalah seorang perias mayat dan mengurusi jenazah-jenazah yang akan ia kremasi. Kakak San bertahan hidup dari profesi ini. Tepat di hari nenek Xiaomen, Kakak San lah yang mengurusi proses periasan mayat untuk upacara. Tapi Xiaomen berpikir kalau Kakak San ini datang ke rumahnya hanya untuk menculik neneknya yang sedang tidur. Xiaomen melihat neneknya sudah dimasukin ke peti jenazah dan dibawa menggunakan mobil menuju ke rumah duka untuk diproses kremasi. Setelah Kakak San mengurusi seluruh upacara nenek Xiaomen, ia langsung pulang dan bertemu dengan ayahnya. Sebuah kabar gembira ia dapatkan, semua usaha beserta properti akan jatuh ke tangan Kakak San sebagai anak laki-laki. Kegembiraan yang akan ia bagi juga untuk pacarnya bukan kebahagiaan yang ia dapatkan. Justru pacarnya udah selingkuh dengan laki-laki yang lebih mapan daripada San. Dan yang lebih menghebohkan lagi, mereka sudah memiliki anak dan berencana akan menikah. Kalau ini bukan kebahagiaan lagi, tapi mungkin kesialan telah menimpa Kakak San. Akhirnya Kakak San pulang lagi dan ia sudah melihat Xiaomen di rumahnya dengan amarah yang ingin berontak ke Kakak San. Bocah 5 tahun yang pintar ini justru bisa mengetahui alamat rumah Kakak San di mana. Xiaomen menuntut ke Kakak San untuk mengembalikan neneknya yang sudah dimasukkan ke peti hari itu. Kalau tidak, Xiaomen tidak akan pernah pergi dari rumah San. Padahal paman Xiaomen udah ada di rumah itu untuk membujuk Xiaomen untuk pulang. Cuman kan pamannya juga nggak jelasin ke Xiaomen kalau neneknya sudah meninggal. Hanya paksaan saja yang diterima Xiaomen untuk meninggalkan rumah San. San yang sedang santai di malam itu, di saat hujan yang datang, Xiaomen sudah berdiri di depan rumahnya. Pamannya yang menyerah membujuk Xiaomen justru meninggalkan Xiaomen di rumah San Mai untuk selama 3 hari aja. Kalau mereka udah pulang, nanti mereka akan menjemput Xiaomen. Jianren, teman San, pas udah ngelihat uang yang disodorkan oleh paman Xiaomen sebagai imbalan agar mau menjaga keponakannya, mata Jianren langsung biru dan oke-oke aja mau mengurusi Xiaomen. Xiaomen akhirnya diurus dengan baik di rumah San Mai. Tetapi antara Xiaomen dan Kakak San udah kayak Tom and Jerry. Xiaomen mah tetap akan dendam sama Kakak San kalau nggak mau balikin neneknya dari peti itu. Ada satu kejadian yang lucu. Waktu itu San dan Jianren menerima job untuk melakukan perhiasan dan upacara untuk seorang anak orang kaya. Tetapi orang kaya ini sepertinya belum terima kalau anak mereka sudah tiada. Agar proses upacara ini nggak alot-alot banget untuk dikerjain oleh Kakak San, San memanfaatkanlah Xiaomen mengaku sebagai anaknya dengan catatan San nanti akan menunjukkan nenek Xiaomen ada di mana. Xiaomen deal dong sama Kakak San. Terus dengan muka iba, San yang menghadap ke orang yang berduka mengatakan harus ikhlas. San yang dari keluarga orang miskin yang sudah ditinggalkan oleh istri dan sudah tidak peduli lagi dengan anaknya lagi, harus tetap tabah. Mungkin keluarga ini juga harus begitu, harus kuat menahan cobaan dari Tuhan. Keluarga ini akhirnya iba dan kasihan melihat perjuangan seorang duda mengurus satu anak, dan keluarga ini akhirnya mau merelakan kepergian anaknya dan semuanya akan diurus oleh Kakak San dan Jianren. Rencana berhasil, tetapi Xiaomen masih tetap menagih ke Kakak San. Mana nenek
nenek saya. Esok paginya San sudah sampai di rumah duka. Cuman Xiaomen gak boleh keluar dari mobil, nunggu di mobil aja. Setelah itu baru nanti San menunjukkan neneknya setelah semuanya selesai. Namanya anak kecil bete dong, di mobil seharian gak ngapa-ngapain. Gak sengaja Xiaomen melihat peti jenazah, persis seperti peti yang ia lihat saat neneknya dimasukkan. Langsung Xiaomen berpikir kalau peti itu adalah peti neneknya. Xiaomen langsung pergi menuju ke rumah duka dan melihat semua peti yang sedang dalam upacara. Semuanya Xiaomen lihat dan acak-acak sampai pengurus rumah duka marah dan mengusir Xiaomen dari ruangan itu. Kakak San kena getahnya akibat dari ulah Xiaomen yang sudah mengacak-acak semua peti di rumah duka. San justru diminta ganti rugi, kalau enggak mobil fans yang ia cintai itu selamanya tidak akan boleh masuk lagi ke area parkir rumah duka atau dia ditolak masuk ke rumah duka. San juga salah sih, kenapa nggak dijelasin langsung waktu itu ke Xiaomen kalau neneknya sudah di alam lain. Justru San yang keluar dari rumah duka, San langsung menuju ke mobil, langsung memarahi Xiaomen. Ini juga caranya San ke Xiaomen salah. Justru jangan dimarahi, tetapi dijelaskan pelan-pelan kalau neneknya sudah berada di alam lain dan tidak mungkin lagi bersama mereka. Malah San memarah-marahi Xiaomen. Tapi akhirnya kan yang namanya anak kecil akan paham juga dengan kondisi itu, kalau neneknya sudah pergi menjadi sebuah bintang di alam lain dan tidak akan pernah kembali lagi untuk bersama mereka. Cuman kan melihat Xiaomen sedih jadinya. Setelah ia mengetahui kalau neneknya sudah tiada, sampai Xiaomen tidak bisa tidur di malam itu. Dan pasti setiap malam selalu mendengarkan suara neneknya dari jam pintarnya yang ia rekam. Namanya juga anak kecil yang belum siap ditinggalkan semuanya menjadi sebatang kara. Sedih sih melihat kondisi Xiaomen. Kakak San aja yang melihat Xiaomen yang termenung di luar sambil mendengarkan suara neneknya merasa sedih juga dan bersalah juga sih, karena sudah memarahi anak kecil yang belum paham apa-apa. Saat proses upacara dan kremasi anak orang kaya yang San bantu sudah selesai, San diberikan uang terima kasih yang begitu banyak atas pekerjaan mereka di hari itu. Dan mungkin semua ini berkat bantuan Xiaomen kali ya. Dan San juga mulai berdamai dan mulai berpikir, jangan-jangan Xiaomen ini adalah hoki kayaknya datang ke rumahnya. Sekian lama Xiaomen di rumah San dan sudah hampir 3 hari berlalu di rumah San. Mulai ada kebahagiaan dan spirit hidup buat San dan Xiaomen kembali. Tetapi itu tidak berlangsung lama kebahagiaan itu. San menerima telepon dari paman Xiaomen kalau mereka sudah pulang dan mau menjemput Xiaomen. Dengan rasa ikhlas, San yang akhirnya pergi ke rumah paman Xiaomen untuk mengantarkannya pulang. Baru beberapa menit di rumah paman Xiaomen, tantenya keberatan dengan keberadaan Xiaomen di rumah itu. Sepertinya Xiaomen akan menambah beban mereka. Cuman San melihat sudah nggak kondusif nih di rumah itu. Akhirnya ia mengambil keputusan, ya udah San yang akan mengurus dan mengasuh Xiaomen di rumahnya. Dilihat dari muka Xiaomen yang berkaca-kaca, berharap banyak sih ke San untuk mengasuh dan membawanya pulang kembali. Akhirnya San membawa Xiaomen pulang tanpa ada imbalan apapun dari pamannya. Tapi ada yang lebih kocaknya. San baru sampai di rumah, ia sudah melihat ayahnya marah-marah karena masalah Xiaomen rusuh di rumah duka. Pemilik rumah duka ternyata melapor ke ayah San, meminta ganti rugi. Ada satu insiden yang membuat San kagum ke Xiaomen. Saat ayahnya ingin memukul San dengan tongkatnya, Xiaomen langsung menghentikannya. Ayahnya mencabut semua perkataan di awal akan memberikan semua properti usaha ke San, melainkan sekarang
San akan diminta uang ganti rugi oleh ayahnya sebesar 300.000 yuan. Pagi-paginya Xiaomen meminta nomor telepon San dengan niatan ingin membantu San yang udah mulai stres. Xiaomen menelepon San meminta untuk datang ke taman menemui seseorang. Kakek Liu namanya, teman dari nenek Xiaomen, seorang kakek yang kasihan dengan kondisinya karena ia sudah tidak diurus lagi oleh anak-anaknya. Justru anak-anaknya selalu memikirkan warisan yang akan dibagikan jika kakek Liu sudah meninggoy. Tujuan kakek Liu bertemu dengan San adalah jika suatu hari nanti kakek Liu sudah meninggoy, ia mau seluruh upacara dan krematoriumnya semua dihandle oleh kakak San. Sebelum kakek Liu meninggal, ia mau mendepositokan uangnya sebesar 300.000 yuan. Mendengar uang 300.000 yuan, mata San langsung biru dong. Sepertinya utang akan lunas kayaknya. Cuman ada hal yang kocak yang tidak bisa disadari oleh San. Hari kakek Liu dikatakan meninggoy, mulailah proses upacara pemakaman dan proses perhiasan. Ternyata kakek Liu ini belum meninggoy. Justru kakek Liu terbangun di tengah acara. Dan yang lebih kocaknya lagi, seluruh anak kakek Liu datang ke acara itu saat mendengar ayah mereka akan dimakamkan. Sontak dan menjadi rusuh. Upacara berantakan. Dan San, Xiaomen beserta lainnya dipanggil ke kantor polisi untuk menjelaskan semuanya. Sebenarnya ada tujuan baik dari kakek Liu ini. Kenapa ia mau mendepositokan semua uangnya ke kakak San? Tujuannya adalah ingin membantu San karena sudah mau mengasuh Xiaomen yang notabene adalah cucu dari teman kakek Liu. Kakek Liu tidak mau San repot saat mengasuh Xiaomen karena kakek Liu tahu Xiaomen ini sudah tidak punya siapa-siapa semenjak neneknya sudah tiada. Cuman kan ini kocak ya, otomatis info ini sampai dong ke ayah San. Ayah San yang justru udah marah-marah, mulai murka kepada anaknya yang sudah tidak becus mengurus diri sendiri. San diultimatum lah oleh ayahnya agar akhir bulan ruko dan usaha keluarga San semua tinggalkan dan mencari tempat usaha lain saja. Dengan kepusingan San yang tidak becus mengurusi bisnis mereka, tetapi San saat ini sudah tidak mau lagi memarahi Xiaomen. Justru dari cara ini San mulai sayang kepada Xiaomen. Sampai-sampai esok paginya San pergi ke kantor pemerintah setempat untuk mengajukan surat permohonan hak asuh anak bernama Xiaomen. Cuman San kan belum menikah dan secara otomatis ia tidak akan bisa dong melakukan pengajuan hak asuh anak. Solusinya adalah membujuk Jianren yang sudah menikah untuk mau memasukkan nama Xiaomen ke dalam kartu keluarga Jianren dan mau mengadopsi Xiaomen agar bisa tinggal bersama mereka. Urusan biaya hidup tetap San yang akan pikirkan. Dengan senang hati Jianren mau dong mengadopsi anak pintar ini dan akhirnya proses adopsi Xiaomen secara negara disetujui dan dimasukkan ke kartu keluarga Jianren. Dan mulai hari itu hidup mereka bahagia. Xiaomen disekolahkan oleh kakak San, hidup bahagia dengan San. San yang selalu semangat mengantar dan menjemput Xiaomen pulang pergi sekolah, bisa hidup bahagia lagi lah pokoknya. Susah menjelaskannya dan kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Cobaan mulai datang ke kakak San. Ada satu kejadian yang sangat membuat kakak San begitu sakit hati dan tetap ia harus besar hati melakukannya. Contohnya, mantan pacarnya yang sudah dihamili oleh orang lain itu tiba-tiba sudah ada di depan rumahnya untuk meminta tolong bahwa suami yang ia nikahi bernama Lui tewas kecelakaan saat menabrak. Cewek ini meminta tolong agar mau mengurusi semua proses upacara merias wajah Lui yang sudah berantakan.
Awalnya San menolaknya karena ia tidak ahli di bidang ini, yang bisa adalah ayahnya. Cuman kasihan sih melihat perempuan yang sudah mengandung anak ini harus meminta tolong ke San dengan sabar dan ikhlas. Akhirnya dengan bantuan Xiaomen mempertemukan San dan ayahnya untuk berbicara dari hati ke hati demi menolong perempuan ini, untuk meminta tolong membantu untuk proses perhiasan dan upacara Lui. Akhirnya mereka melakukannya meskipun sudah berat di hati San. Di hari itu 我不申报案，我告不了。先拼不假。好了。 Dan tanpa disadari oleh San, ayahnya terjatuh di rumah sakit dan masuk rumah sakit. San mulai dewasa dan mulai bertanggung jawab. San mulai mengontak rumah-rumah duka untuk mendapatkan pekerjaan demi bisa menghidupi Xiaomen dan membayar biaya perawatan ayahnya di rumah sakit. Cobaan demi cobaan mulai datang ke San, dan cobaan yang tak bisa diterima San adalah ketika di hari ulang tahun Xiaomen. Di hari itu juga ibu yang tidak pernah ada untuk Xiaomen datang, diantar oleh pamannya ke sekolah Xiaomen. 你也是小文的亲妈。 Untuk meminta Xiaomen agar kembali ke pelukannya sebagai seorang ibu. Ibu Xiaomen yang selama ini tidak pernah ada untuk anaknya, justru hal itu membuat San lebih marah dan tidak akan mau memberikan Xiaomen kepada ibunya. San yang mulai menatapi muka cantik Xiaomen, mulai tidak rela jika Xiaomen akan diambil oleh ibunya. Tetapi ibu adalah tetap seorang ibu untuk anaknya. Meskipun saat itu sang ibu tidak pernah mengasuh Xiaomen hingga hari ini. Hal itu tentu punya alasan sendiri untuk seorang ibu yang jauh dari anaknya. San juga pasti tidak akan tega juga untuk memisahkan antara ibu dan anak yang masih kecil. Ibu Xiaomen datang lagi ke rumah San untuk meminta tolong agar mau melepaskan Xiaomen ke pelukannya. San mulai dilema antara melepaskan Xiaomen atau mempertahankannya. Tetapi San juga tidak tega melihat sang ibu yang sudah terpisah lama. San meminta tolong untuk memberikan tenggat waktu 3 hari untuk memikirkan lagi. 你咋个不高兴呢？ Seperti naluri antara ayah kandung dan anak kandung, bisa melihat rasa sedih di muka San, yang sebenarnya mereka juga tidak tahu kalau ibu kandung Xiaomen pernah datang ke rumah ini. Hari demi hari, selama 3 hari itu, muka San selalu sedih dan lebih dekat lagi dengan Xiaomen, berusaha selalu membuat Xiaomen tetap bahagia di sisinya. Di hari itu juga, di hari sebentar lagi Xiaomen akan dijemput oleh ibunya. Di hari saat Xiaomen menyebutkan kakak San Mai. 因为我有爸爸了。 adalah ayahnya. Xiaomen sudah tidak takut lagi apapun dalam hidup ini kalau hidupnya selalu dekat dengan ayah San. Dan di malam hari yang ditunggu-tunggu oleh ibu Xiaomen telah tiba. Di malam saat hujan yang lebat, ibu Xiaomen datang, dan saat Xiaomen yang sedang tertidur pulas, di saat itu juga San menyerahkan Xiaomen ke ibunya. Saat semuanya sudah masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Xiaomen kaget. Ia sudah ada di dalam mobil dan ia merasa bahwa ia sedang bersama dengan orang asing yang tidak pernah ia kenal selama ini. Meskipun itu adalah ibu kandungnya sendiri, tetapi San tetap berdiam agar ibunya cepat-cepat membawa Xiaomen, dan akhirnya Xiaomen dibawa oleh ibunya.
Meskipun ini sebuah kesalahan yang fatal yang dibuat oleh San, sebenarnya di dalam dirinya juga tidak mau menerima kondisi seperti ini. Jianren yang mengetahui Xiaomen dibawa oleh ibu kandungnya mulai marah-marah kepada San tanpa ada informasi, konfirmasi apapun kepada mereka. Kenapa harus melakukan itu terhadap Xiaomen? Kan Jianren juga punya andil untuk membesarkan Xiaomen. Xiaomen itu ada loh di dalam kartu keluarga Jianren. Tak lama kemudian San menerima telepon dari kakaknya bahwa ayahnya telah tiada. Sebuah pukulan yang bertubi-tubi yang harus San terima dalam kondisi apapun. Kehilangan Xiaomen, kehilangan ayahnya juga. Dan esoknya upacara dan krematorium semuanya dilakukan oleh San, dibantu oleh kakak perempuannya. Sesuai dengan wasiat ayahnya agar abunya akan dileburkan ke langit-langit agar bisa berbaur dengan udara yang segar. Dan beberapa saat kemudian di malam itu San mendengar sebuah telepon. Xiaomen menghilang. Langsung satu kota mereka telusuri. Setiap sudut kota, rumah paman Xiaomen hingga sekolah ditelusuri. Tetapi mereka tidak menemukan keberadaan Xiaomen entah di mana. Akhirnya mereka pasrah. San, Jianren dan lainnya pulang ke rumah dan mendengar suara dari Xiaomen yang ternyata ia pulang ke rumah. 维丢，我的爸爸叫莫三美。 Dan ibu Xiaomen yang merasa anaknya lebih pantas tinggal bersama San mulai ikhlas. Dan mungkin ini sudah takdirnya anaknya harus diasuh oleh orang lain. Tetapi San justru lebih adil. Ia juga tidak mau seorang anak akan terpisah dengan ibunya. Yang akhirnya ibu Xiaomen ditawari oleh San agar mau tinggal bersama mereka. Dan film habis. Terima kasih sudah menonton film Cerita NSTV. Film apa lagi yang mau kami suguhkan? Sebelum komen, jangan lupa like dan subscribe dulu channel ini. Dan bye-bye.